bersama kayak MLM, skema Ponzi, skema. Halo Tuan, pada video kali ini aku mau ngebongkar rahasia di balik cara jualan kelas. Terdengar ambigu, cara jualan kelas. Ya, tapi itulah sebutan yang disematkan pada segelintir orang yang bergelut di bisnis produk digital. Aku nggak akan ngebahas apakah ini benar atau salah, nanti kalian bisa nilai sendiri setelah menonton video ini. Sebagian dari kalian mungkin mengira ratusan juta sampai miliaran rupiah ialah uang yang impossible atau mustahil untuk didapatkan. Saya pun juga begitu. Tapi andai kalian tahu strategi marketing dibalik cara jualan kelas, maka hal ini akan cukup possible atau mungkin untuk didapatkan karena kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Gimana sih itu cara jualan kelas? Oke, kita masuk ke materinya. Marketing Strategy of a Course. Atau bahasa Indonesianya ialah strategi marketing dari jualan kelas online, ya kan? Strategi marketing kelas online. Jadi, ini adalah strategi yang digunakan oleh kebanyakan orang di luar sana yang mereka itu membuka kelas, mereka itu membuka member, ya kan, agar orang mau bergabung sebagai anggota mereka. Kayak gitu. Jadi materi kali ini disusun itu bukan teori lagi. Materi yang aku susun kali ini adalah data yang ada di lapangan. Realita yang ada di lapangan saya ambil sampelnya, terus saya sederhanakan dalam bentuk materi. Jadi ini udah banyak banget dipraktekkan oleh banyak orang, dan itu udah bisa menghasilkan sampai ratusan juta bahkan miliaran rupiah dari hanya jualan produk digital, jualan kelas. Jadi materi ini bisa kalian terapkan nantinya kalaupun kalian nanti berencana untuk jualan kelas kayak gitu. Jadi orang kan belajarnya kan beda-beda ya. Ada orang itu yang langsung melihat di lapangan, dia tahu ilmunya, akhirnya dia langsung terapkan, itu juga ada. Ada juga orang itu, tipe-tipe orang itu yang mereka belajar dulu itu lewat kayak gini, lewat materi kayak gini, ya kan, nanti baru diterapkan. Ada kayak gitu. Jadi ini bukan hanya sekedar teori, tapi ini udah diterapkan oleh banyak orang. Oke, kita lanjut, ya kan. Ini adalah prinsipku pribadi, prinsip dasar, ya kan. Kalian boleh setuju, boleh enggak. Di mana ada masalah, disitulah peluangnya. Oke. Ini adalah mindsetku pribadi. Di mana ada masalah, disitulah peluangnya. Kita lanjut. Rumus, ya kan. Di mana ada masalah, disitulah peluangnya. Di mana ada masalah, kita harus punya solusinya. Kita harus beri solusinya ke orang lain. Kita langsung ke contoh aja biar ngeh dan kalian juga nangkep. Di mana ada orang sakit, kita bisa jualan obat. Masalahnya ialah sakit, solusinya ialah obat. Gitu ya, oke? Ya kan? Di mana ada orang sakit, kita bisa jualan obat. Kita lanjut. Di mana ada orang pengen cantik, kita bisa jualan skincare. Masalahnya ialah orang pengen cantik nih, ya kan? Masalahnya. Solusinya ialah skincare, salah satunya, kayak gitu ya. Oke. Ya, semoga aja kalian nangkep ya di sini ya. Kita lanjut. Di mana ada orang pengen tampil menarik, kita bisa jualan pakaian. Masalahnya ialah orang yang pengen tampil menarik, dilihat orang nih, ya kan. Kita bisa jualan pakaian, ya nggak hanya pakaian aja sih, aksesoris atau apapun itu yang nantinya bisa membuat seseorang itu tampil menarik. Oke. Tapi ini kan produk fisik ya, kayak obat, skincare, pakaian, itu semuanya produk fisik, bukan produk digital. Nah, kalau produk digital gimana tuan? Kan kayak gitu. Contohnya gini, di mana ada orang sakit, kita bisa jualan tips bikin obat tradisional yang mungkin bisa dibuat oleh orang itu di sekitar mereka. Jadi mereka nggak harus beli obat-obatan yang harus beli ke apotek, tapi lewat obat-obat tradisional itu mereka bisa loh ternyata menyembuhkan penyakit mereka gitu kan. Yang intinya setiap orang itu mempunyai nilai keyakinannya masing-masing. Terkadang orang itu lebih cocok ke obat, ada orang yang lebih cocok ke jamu, ya kan, macam-macam ya. Kita nggak bisa mengeneralisir orang gitu kan. Orang macam-macam. Nggak semua orang itu cocok obat, juga nggak semua orang juga cocok sama jamu gitu kan. Kan kayak gitu. Kita lanjut. Di mana ada orang pengen cantik, kita bisa jualan template skincare rutin, ya kan? Atau ebook panduan skincare.
Terkadang orang-orang pengen tampil cantik tapi mereka itu nggak konsisten. Kita bisa tuh jualan-jualan template-template skincare ya kan, ataupun mungkin panduan-panduan agar mereka itu lebih konsisten untuk mempercantik dirinya sendiri kayak gitu. Di mana ada orang pengen kaya atau pengen berpenghasilan, kita bisa jualan kelas bisnis online. Masalahnya ialah orang pengen kaya nih, ya kan? Orang pengen punya penghasilan lebih. Kita bisa jualan kelas bisnis online. Kita bisa jualan kelas affiliate marketing. Kita bisa jualan kelas Shopee, jadi seller Shopee, jadi live Shopee yang menghasilkan jutaan rupiah, ratusan juta kayak gitu, ya kan? Intinya ialah sesuatu hal yang menghasilkan. Kalian masih ingat gak materiku yang kemarin? Yang pertama, ya di materi evergreen itu, ya kan? Di situ kan ada topik yang namanya topik wealth atau tentang kekayaan. Sampai kapanpun, topik ini nggak akan pernah ada habisnya karena akan ngikuti tren, ya kan? Tren di tahun 2025 apa nih yang lagi naik nih, ya kan? Yang nantinya bisa menghasilkan sampai jutaan rupiah nih, ya kan? Orang kan bakal tertarik tuh, ya kan? Terkait hal-hal yang bersifat sesuatu hal yang menghasilkan atau membuat mereka menjadi kaya kan gitu. Entah itu dari bisnis online, cara jualan di Shopee, cara jualan di TikTok, cara jualan di marketplace lainnya, ataupun mungkin cara jualan di marketplace luar kayak Etsy, Gumroad dan segala macamnya kayak gitu. Topik-topik semacam itu bakalan terus rame, ya kan. Karena memang topik-topik semacam itu akan terus dicari oleh orang lain. Sampai sini nangkep ya, semoga aja nangkep. Kalau kalian nggak nangkep diulang-ulang lah ya kan. Ini udah simple banget nih ya kan, aku jelasinnya udah simple banget nih. Jadi semoga aja kalian cepet juga nangkepnya kayak gitu. Oke, garis besar. Garis besarnya ialah apa sih? Produk fisik itu modal utamanya uang karena bentuknya fisik. Oke, HPP-nya dari uang ya kan. Kalau produk digital, produk modal utamanya ialah pengetahuan dan pengalaman kita. Maka dari itu pengalaman kita atau pengetahuan kita itu bisa kita kemas dalam bentuk template, dalam bentuk e-book, dalam bentuk e-course atau kelas online, video tutorial dan yang lainnya. Jadi kalian-kalian yang punya mungkin ya kan bergelut di suatu profesi tertentu. Kalian PNS nih katakan. Nanti aku mau buatin juga materinya untuk profesi PNS, bagaimana caranya mereka juga bisa menghasilkan dari produk digital ini, dari riset market sampai nanti tempat jualnya kayak gitu, ya kan? Nanti aku buatin video sendiri juga untuk itu. Oke, ketika kalian punya sesuatu hal yang kalian kuasai, misalnya kayak temanku ada nih yang bisa Excel ya kan, dia katakan dia expert nih di bidang Excel, itu bisa dia jualan-jualan kelas untuk mereka-mereka yang membutuhkan topik-topik seputar Excel, ketika mungkin reporting, mungkin tentang ya seller UMKM yang mungkin mereka-mereka itu kebingungan atau kesulitan dalam hal pembukuannya mereka, itu kan bisa tuh mereka yang pintar-pintar Excel ataupun mereka accounting, mereka bisa jualan template-template seputar Excel. Filenya nanti berupa template Excel kayak gitu. Jadi kalian-kalian yang punya keahlian tertentu, bagi kalian mungkin keahlian itu sebuah hal yang biasa kalian lakukan. Jadi itu tampak biasa di mata kalian, tapi di mata orang lain bisa jadi itu ialah sesuatu hal yang luar biasa dan mungkin itu adalah solusi yang mereka cari. Bisa jadi seperti itu loh. Sesuatu hal yang kita anggap biasa itu bisa jadi bagi orang lain itu ialah sesuatu hal yang ternyata luar biasa kayak gitu. Ini adalah contohnya. Buku ini aku tulis berdasarkan pengalamanku pribadi, berdasarkan pengalamanku di lapangan. Ketika aku menyelesaikan kasus-kasus seputar ya legalitas tanah ya kan, seputar tanah SHM dan segala macamnya. Itu aku kemas nih pengetahuanku, pengalamanku ya kan. Aku kemas dalam bentuk buku dan ini aku jual. Aku jual ke orang-orang yang membutuhkan. Karena banyak banget orang di luaran sana itu mereka itu bermasalah dalam hal mengurus surat atau legalitas tanah mereka, legalitas SHM mereka. Mereka udah beli nih sebuah tanah atau mereka pemecahan sertifikat nih ya kan, hibah, waris dan segala macam. Mereka bermasalah nih dalam proses penyelesaian legalitas tanah mereka. Sehingga ketika mereka bertemu dengan calo-calo, mereka bertemu dengan maaf nih ya kan, mereka bertemu dengan oknum pejabat pertanahan, akhirnya mereka stuck, mereka kebingungan, mereka langkahnya akan seperti apa. Nah, ini berdasarkan pengalamanku pribadi.
Buku ini berdasarkan pengalamanku pribadi untuk mereka-mereka yang sedang ada masalah dalam mengurus legalitas tanah mereka. Dan bahkan aku menjamin sampai 90% mereka bisa menghemat uang, mereka bisa menyelesaikan masalah tanah mereka ketika mereka benar-benar menerapkan apa yang ada di dalam buku yang udah saya tulis. Karena mereka pengajuannya itu secara independen. Saya mendorong orang lain, masyarakat itu mendorong mereka-mereka itu untuk pengajuan independen. Mereka nggak hanya berpasrah pada pejabat pertanahan, ya kan? Mereka nggak berpasrah kepada notaris ataupun PPAT, karena sebagian lainnya itu bisa mereka kerjakan sendiri, bisa mereka ajukan sendiri ke kantor BPN kayak gitu. Buku ini harganya murah, harganya cuman 99.000, ya 100.000 lah ya kan. Tapi benefit yang akan kalian dapat adalah kalian menghemat uang kalian sampai puluhan juta rupiah. Itu ya kan. Masalahnya ialah orang bermasalah dalam mengurus legalitas tanah, solusinya ialah lewat buku ini, salah satunya kayak gitu. Contoh lagi nih, ini adalah kelasnya Pak Mardiku dan kawan-kawan, ya kan. Harganya 12 juta rupiah. Ini semacam workshop ya kan, harinya Jumat sampai Minggu, tanggal 12 sampai 14 Agustus 2022. Jadi beliau-beliau ini punya pengalaman, punya pengetahuan tentang ya bisnis, ya kan. Ya kan, makanya judulnya CEO Mastermind ya. Mereka target market mereka ya bukan orang-orang seperti kita kali ya. Target mereka, segmen market mereka adalah CEO. Jadi CEO mereka atau direktur ya kan, itu mereka target market mereka adalah mereka-mereka yang ingin men-scale up skill pribadi mereka dan skill teknis mereka. Mereka bisa daftar nih, ya kan. Makanya di sini judulnya tingkatkan skills pitching Anda dengan real angel investor. Ini ialah pengetahuan dan pengalaman Pak Mardigu dan kawan-kawan yang dikemas dalam bentuk materi dan itu dibuat workshop selama 3 hari. Kayak gitu ya. Nangkep ya kalian ya. Intinya kan gini. Mereka-mereka Pak Mardiku, Pak Sandiaga Uno, Pak Helmi Yahya, Pak Gita Wirjawan, dan juga Pak Daniel Surya. Mereka-mereka kan punya pengetahuan, mereka-mereka punya pengalaman. Lah pengalaman itulah yang mereka kemas dalam bentuk workshop. Dan mereka komersilkan. Ya, nangkep gak sih? Segmen marketnya ialah CEO ataupun mereka CMO misal, ataupun mereka team manager. Kita ketika nanti mendaftar sebagai mendaftar di CEO Mastermind, kita itu belajar kerangka berpikirnya orang-orang seperti yang ada di gambar ini, ya kan? Kita belajar kerangka berpikirnya Pak Mardiku, kita belajar kerangka berpikirnya Pak Hilmi Yahya, kita belajar kerangka berpikirnya Pak Sandiaga Uno dan kawan-kawan lainnya. Dan itu memang insight kayak gitu itu nggak di-share di publik, ya kan? Itu mereka share nggak cuma-cuma, ya kan? Karena target mereka itu bukan orang yang mendang-mending, gitu kan? Iya, enggak. Tapi bagi orang-orang pebisnis, ya kan, uang 12 juta itu adalah uang yang kecil lah ya kan. Apalagi omset mereka udah sampai mungkin miliaran rupiah. Mereka rela lah mereka mengeluarkan uang 12 juta untuk investasi leher ke atas dan untuk men-scale up penjualan mereka kayak gitu. Jadi mereka nggak akan merasa dirugikan karena memang udah sesuai dengan goals mereka juga ketika mereka daftar di CEO Mastermind kayak gitu. Oke, kita lanjut contoh selanjutnya. Ialah Dewa Eka Prayoga. Ini senior saya nih di digital marketing nih ya kan. Beliau ini jualan e-course ya kan. Beliau juga membuka workshop seputar meningkatkan men-scale up jualan dari seller UMKM, dari pebisnis-pebisnis lokal dan juga yang lainnya. Jadi, fokusnya beliau ini adalah bagaimana caranya orang-orang itu bisa men-scale up jualan mereka, ya kan, lewat strategi-strategi marketing yang strategis, baik itu di digital maupun di offline-nya kayak gimana, kan kayak gitu, ya kan. Makanya sebutannya dewa selling, dewa jualan nih ya kan beliau nih. Oke, disclaimer-nya gini, orang-orang ini ya kan yang aku share ini, mereka itu membuka workshop, membuka e-course, mereka itu tujuannya nggak melulu soal uang. Terkadang mereka juga memang goalsnya ialah mencetak entrepreneur, mencetak CEO yang berkualitas, yang berkarakter, ataupun mencetak seller-seller UMKM yang mana mereka ingin men-scale up penjualan mereka. Jadi goals mereka itu gak hanya uang tapi juga membantu, ya kan, ada misi sosialnya kayak gitu. Itu disclaimer ya. Oke, yang berikutnya ialah marketing funnel. Jadi
Marketing funnel ini ialah model marketing yang udah dipakai oleh banyak banget company di luaran sana. Baik itu yang mereka-mereka itu yang jualan produk digital maupun produk-produk fisik, mereka itu juga memakai model marketing funnel ini. Jadi bahasa sederhananya, marketing funnel ini ialah perjalanan konsumen ketika membeli sebuah barang. Ya kan, ketika mereka membeli sebuah barang, konsumen itu kan nggak mungkin mereka itu tiba-tiba mereka itu langsung beli, nggak kenal terus tiba-tiba beli, kan nggak mungkin. Jadi mereka itu mengalami tahapan-tahapan tertentu ketika akan membeli sebuah barang, kayak gitu. Pertama, tahapan mereka ketika akan seorang konsumen ketika mereka akan membeli sebuah barang, tahapan pertama mereka adalah, yang pertama ialah awareness atau kesadaran. Di sini adalah titik di mana mereka itu tahu produknya. Mereka tahu produknya, bentuknya kayak gimana, warnanya apa, namanya apa, dan segala macam. Itu adalah titik di mana titik awareness. Dan yang kedua ialah titik interest atau tertarik. Ketika mereka udah tahu bentuknya, namanya apa, belinya di mana, mereka itu ketika udah tahu fungsinya, ketika udah tahu spesifikasinya, ketika mereka udah tahu kelebihannya, mereka akan tertarik. Nomor dua, ya kan? Mereka tahu, lalu mereka tertarik. Baru setelah ketiga mereka menginginkan, desire. Lalu setelah itu mereka mengambil tindakan, entah itu membeli, memutuskan untuk membeli ataupun enggak. Jadi setiap konsumen ketika akan membeli sebuah barang, itu tahapannya itu mereka tahu dulu, lalu tertarik, baru setelah itu mereka menginginkan barang itu, entah itu nanti aja deh, ya kan, setelah gajian, ya kan, kayak gitu, atau mereka langsung akhirnya mengambil tindakan kayak gitu. Oke, kita lanjut. Basic customer journey. Ini adalah perjalanan customer yang basic banget, ya kan. Dan ini aku ambil contoh. Kita posisikan diri kita sebagai penjual produk digital berupa e-course atau kelas online Canva yang sekarang banyak banget nih, ya kan, dijual di luar sana. Kelas online Canva, kelas Canva premium, kelas apapun itu, ya kan, apapun itu nama kelasnya kayak gitu. Biasanya mereka-mereka itu memakai beberapa platform ini, ya kan, lewat Instagram, ya kan, lewat Instagram. Lalu setelah itu mereka arahin tuh ke WhatsApp, ya kan, ke grup WhatsApp atau Telegram, itu juga ada tuh. Lalu setelah itu mereka arahin ke Zoom. Di sini biasanya disebut webinar, ya kan. Di Instagram ada apa aja sih? Jadi di Instagram, ketika kita memposisikan sebagai digital marketing, ya kan, kita itu harus menyajikan informasi, ya kan, sesuatu yang relate dengan audiens kita. Dan juga biasanya seputar masalah-masalah audiens, baik itu masalah-masalah yang spesifik ataupun masalah-masalah yang umum. Makanya banyak di luaran sana yang mereka buka kelas Canva Premium, buka kelas AI dan segala macam, mereka itu nariknya audiens itu dari masalah-masalah umum yang diangkat. Misal, ya kan, IRT yang mereka itu pengen punya penghasilan tambahan, ya kan, dari rumah aja nih, modal HP doang nih, ya kan. Mereka itu ditarik dari masalah-masalah itu. Masalah mereka itu ialah IRT, tapi mereka nggak bisa nih ninggal anak, ya kan. Itu masalah yang akhirnya mereka selesaikan lewat produk digital berupa kelas Canva online, kelas online Canva kayak gitu. Lalu ada lagi tuh yang misal pengen cari side job atau pekerjaan sampingan, mereka-mereka yang mungkin terbatas waktu, ya kan. Mereka-mereka bisa tuh, ya kan, karena modalnya HP doang, bisa dikerjain di mana aja, ya kan. Work from anywhere dan segala macamnya. Itu ialah bumbu-bumbu marketing sebenarnya. Yang diangkat dari masalah-masalah umum yang diselesaikan lewat kelas online Canva. Oke, sampai sini ngeh ya. Jadi mereka-mereka itu memang konten-konten kreator itu mereka-mereka membuat konten yang relate dengan audiens, permasalahan umum audiens. Banyak orang di luar sana itu pengen punya penghasilan lebih dari online. Tapi mereka terkadang kendala ya HP kentang lah, ya kan, atau nggak punya teman buat belajar lah, atau kendala-kendala yang lainnya.
Banyak kendala yang ada di lapangan yang itu mereka angkat lalu mereka selesaikan lewat produk digital berupa kelas online Canva kayak gitu. Ya kan? Itu mereka membangun awareness, kesadaran. Makanya di situ biasanya berupa informasi-informasi kayak gitu. Oke, kita lanjut. Untuk agar konsumen atau audiens ini tertarik, mereka biasanya menyematkan yang namanya data, testimoni, hasil jualan, ya kan? Ini kalau di ilmu psychology of marketing itu sebutannya social proof. Seseorang harus menyajikan bukti sosial ketika mereka ingin mengajak orang lain, ya kan? Makanya di situ biasanya berupa data, ya kan, untuk agar lebih agar lebih tampak profesional, ya kan. Ada testimoni, oh ini ada yang udah pecah telur nih, ya kan. Udah ada yang sampai puluhan juta nih yang gabung di grupku, yang gabung di kelasku, ya kan. Kayak gitu. Ada testimoni dan juga ada hasil jualan, ya, di spill lah ya, penghasilan seharinya segini nih, sebulannya segini nih. Itu sebenarnya bumbu-bumbu marketing untuk menarik perhatian audiens agar mereka trust, menaruh kepercayaan agar mereka trust, menaruh kepercayaan pada konten kreator itu. Kalau di dalam psychology of marketing, hal itu mempengaruhi perilaku daripada manusia itu sendiri. Jadi memang itu ada ilmunya nih untuk gimana caranya seseorang itu mempengaruhi perilaku manusia lewat apa aja sih. Salah satunya ialah lewat social proof atau bukti sosial. Kita lanjut. Mereka arahin tuh setelah itu ke WhatsApp. Ya kan? Di sini udah banyak tuh yang sama kayak kalian-kalian, yang sama kayak yang orang-orang yang kejaring nih ibaratnya. Kejaring banyak sekali orang yang sama-sama pengen punya penghasilan tambahan. Ya kan? Di WhatsApp itu udah kumpul nih. Ini namanya biasanya kalau di digital marketing adalah lead. Lead itu juga nanti istilahnya juga banyak banget kalau di digital marketing ya. Lalu ketika mereka udah jadi lead, mereka menunggu nih dengan harap-harap cemas, dengan ekspektasi dan segala macam. Mereka akhirnya setelah itu mereka arahkan ke WhatsApp. Mereka setelah itu ngarahinnya itu ke Zoom, ke webinar, ya kan? Biasanya nunggu nih di WhatsApp ini nunggu sampai anggotanya sampai ratusan orang atau ribuan orang gitu. Setelah mereka arahin ke webinar, ya kan mereka akan mengenalkan nih apa sih itu sebenarnya produk digital, contohnya apa aja, keuntungan dan segala macam. Ini hampir sama materinya sama kayak yang aku share di materi video yang pertama, kayak gitu. Yang ini ya, nanti aku sematkan linknya juga. Oke, bahasa sederhananya gini. Analoginya, Instagram ini ialah laut, ya kan? Instagram ini ialah laut. Di laut kan pasti banyak ikan tuh, ya kan? Cara mancingnya kan beda ya. Lalu setelah itu ketika mereka udah dapat ikannya, mereka arahin tuh ya kan ke WhatsApp atau Telegram. Ini ibaratnya ya kayak suatu wadah lah ya. Mau dibawa kemana nih ikannya ya kan? Mau dibawa pulang kah atau mau dijual kayak ke pasar dan segala macam. WhatsApp ini atau Telegram ini ibaratnya kayak tempat ya kan, tempat membawa kita ya kan. Lalu setelah itu dibawalah kalian ke kolam yang lebih kecil yaitu ke Zoom, ke webinar ya kan. Jadi konsumen-konsumen atau calon-calon pembeli itu ibaratnya ikan ya kan. Nah, ketika mereka sampai ya kan, ketika mereka sampai ke Zoom, mereka akan dipancing nih ya kan, lewat ya kan testimoni-testimoni, data dan segala macam. Nanti ada caranya sendiri nanti. Oke, jadi di Zoom ini nanti ikannya dipancing nih satu persatu ya kan. Mana nih yang kena nih ya kan ikannya. Jadi konsumen-konsumen itu bagi orang digital marketing ya, itu ibarat ikan gitu loh yang dipancing dari laut ya kan, lalu dibawa ya kan itu lewat Instagram atau lewat WhatsApp atau Telegram. Lalu setelah itu mereka taruh di kolam yang lebih kecil. Ketika mereka ada di kolam yang lebih kecil, kita akan mudah nih untuk mancingnya nih. Mana nih yang betul-betul mereka itu menginginkan untuk gabung di kelas online Canva. Kayak gitu ya kan analoginya. Jadi aku ngelihat kalian itu kayak ya ikan-ikan kali ya. Jadi kayak gitu ya kan analoginya kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Ketika mereka itu udah masuk ke Zoom, ke webinar ya kan. Ini kan udah nih awareness. Interest udah nih ya kan. Desire menginginkan agar
mereka itu lebih menginginkan produk yang kita jual, maka kita harus menciptakan yang namanya rasa yakin. Maka dari itu mereka-mereka itu yang pinter-pinter ngomong tuh salah satunya ya kan. Mereka-mereka yang public speakingnya bagus tuh. Mereka itu biasanya meyakinkan orang dengan ya se-effort mungkin ya kan. Sebagus mungkin, semanis mungkin ya kan. Menciptakan rasa yakin di dalam diri seseorang agar orang itu nggak takut lagi nih ya kan. Makanya di sini aku tulis juga meminimalisir rasa takut. Mereka juga takut mungkin punya pengalaman pahit ya kan, punya pengalaman yang mungkin kita nggak tahu ya. Makanya kita harus bisa menciptakan yang namanya rasa yakin di dalam diri seseorang itu atau calon pembeli itu. Dan juga kita juga harus menciptakan yang namanya confident. Ini nih confident nih ya kan. Confident itu percaya diri, membuat orang itu lebih percaya diri ketika mereka memberi kelas online Canva atau kelas online kita katakan, itu mereka itu lebih percaya diri dan mereka nggak ragu lagi buat ngebelinya. Dan kita juga harus bisa menanamkan yang namanya expectation. Expectation ini ya yang bawa ya. Expectation ini ya kan menanamkan angan-angan, gambaran-gambaran. Ketika mereka udah beli kelas Canva ini, mereka bakal kayak gimana sih nanti ya kan? Mereka akan dibawa kemana sih? Mereka akan mendapatkan berapa sih? Kayak gitu. Itu namanya menanamkan angan-angan ya kan, expectation atau ekspektasi ya kan. Jadi menciptakan ekspektasi di dalam kepala manusia. Itu seorang digital marketing itu biasanya kayak gitu ya kan. Jadi kayak audiens atau konsumen ini kayak punya gambaran nih, nanti setelah ini gua bakal beli iPhone baru nih ya kan, gua bakal beli ini nih, gua bakal beli itu nih dan segala macamnya. Dan rasa takut itu juga bisa diminimalisir oleh yang namanya community, komunitas. Jadi tenang aja, nanti ada yang ngajarin kok, nanti ada mentornya kok, ada yang ngebimbing kok, nanti dibimbing sampai sampai bisa sampai followersnya ribuan, sampai 3 bulan, sampai setahun dan segala macam. Itu kan bahasa-bahasa marketing yang manis-manis ya. Kayak gitu ya. Lalu setelah itu adalah salah satu cara untuk meminimalisir rasa takut agar audiens atau calon pembeli kita itu udah nggak kayak yang ya udah percaya diri aja mereka gitu kan. Mereka udah yakin, mereka percaya diri juga gitu kan. Tenang aja, nanti di sini juga ada teman-teman yang sama kok kayak kalian, sama-sama belajar. Jadi mereka-mereka itu kayak yang sama-sama kalian bisa bertukar pikiran, kalian bisa bertukar ide, bertukar segala macamnya kayak gitu. Itu adalah teknik-teknik untuk menciptakan rasa yakin, meminimalisir rasa takut ya kan, dan membuat orang lebih percaya diri. Dan juga ini yang gak kalah penting adalah ekspektasi. Setiap orang itu pasti akan ya berekspektasi lah ketika mereka diajukan data, waduh udah ada yang pecah telur nih ya, semoga aja gua bisa juga nih ya kan, semoga aja gua bisa juga nih, ataupun mungkin ya pasti kayak gitu. Padahal setiap manusia itu kayak ya elah lu hidup udah berapa tahun sih ya kan. Ya, orang kan gitu ya, orang kan udah tahu nih sebenarnya kalau di dunia ini ya kan ada enak ada gak enak gitu kan. Tapi terkadang ekspektasi manusia itu ketinggian gitu kan ya. Jadi mereka itu kayak yang ya realitanya nggak tahu aja sih. Oke, kita lanjut tentang action. Untuk agar calon-calon pembeli kita itu segera untuk mengambil tindakan membeli produk kita, maka kita harus menciptakan yang namanya dorongan, menciptakan urgensi dan juga FOMO. Setelah ini akan ada penjelasannya sendiri tentang action, menciptakan sebuah tindakan agar orang itu gercep lah untuk membeli produk kita, kayak gitu. Untuk menciptakan action atau tindakan, harus ada beberapa hal yang bisa dilakukan dan ini juga dilakukan oleh kebanyakan penjual kelas online Canva di luar sana. Yang pertama ialah strategi yang namanya coret harga. Ini udah umum banget ya, coret harga ya. Coret harga nih dari mulai yang harga katakan 500.000 jadi 250.000, nanti jadi 125.000, turun-turunnya jadi 100 ya kan. Itu coret harga nih. Harganya turunnya kebangetan nih dari 500 ke 100 ya kan. 20% anjir. Kayak gitu. Dan juga ada tuh harga-harga bandel ya kan. Harga bandel ini udah banyak nih diterapin juga nih sama penjual kelas online Canva di luar sana. Dapat materi apa aja sih ya kan? Oh banyak, nanti dapat materi A, materi B, materi C sampai Z ya kan. Semuanya dijelaskan. Padahal materinya ya itu aja sebenarnya gitu kan. Lalu setelah itu ada paket collabs. Ini biasanya mereka-mereka sesama kreator nih, sesama kreator kita ya kan,
Kita ini sesama kreator juga harus bisa collabs dengan kreator-kreator yang lain yang memang itu sesuai dengan needs kita kayak gitu. Dan buat seakan-akan banyak. Ini nih, banyak sekali orang itu yang sebenarnya materinya itu satu dan dibuat dipecah-pecah nih, dipecah-pecah jadi seakan-akan banyak, seakan-akan nih, waduh, ini materinya lengkap banget nih, daging banget nih, ya kan? Orang itu kayak gitu akhirnya, waduh, wah, bagus nih, ya kan? Ini beda nih dari kelas-kelas yang lain kayak gitu. Kita harus juga menciptakan dorongan dari ini. Lalu selanjutnya ialah menciptakan urgensi, ya kan? Urgent itu segera, sesegera mungkin, ya kan? Kayak gitu bahasa sederhananya. Terbatas untuk 10 orang pertama. Ya elah. Terbatas hanya untuk 10 orang dan juga setelah webinar ini agak normal. Jadi intinya menciptakan agar orang itu kayak yang buru-buru, ya kan? Orang itu agar buru-buru. Orang atau calon pembeli kita itu nanti mindsetnya kayak gini. Waduh, cuma 10 orang aja nih, ya kan? Setelah ini harga normal nih. Harga normalnya 150.000. Udah hemat. Sekarang harganya 100.000 nih kalau di dalam webinar ini. Aduh, beli sekarang nggak ya, beli sekarang nggak ya, kayak gitu, ya kan? Orang itu kayak akhirnya kegodok nih psikologisnya, ya kan? Psikologisnya kayak gitu, perilakunya itu kena nih mereka, ya kan? Terbatas hanya untuk 10 orang pertama, ya kan? Ini beda ya, antara 10 orang pertama, terbatas 10 orang pertama dan terbatas hanya untuk 10 orang ini kan beda artinya ya, kayak gitu. Jadi kita harus bisa menciptakan yang namanya urgensi, ya kan, agar orang itu kayak ngerasa dirinya, waduh, kalau ini nggak buru-buru segera dibeli nih, ya kan, wah keduluan orang nih, ya kan, kayak gitu, ya kan. Akhirnya timbullah rasa-rasa seperti itu, ya kan, timbullah sikap atau perilaku-perilaku seperti itu, kayak gitu. Waduh, harganya cuman aja di webinar ini aja nih, ya kan, di luar webinar nanti harganya berubah lagi, normal lagi, ya kan. Wah, ini uang udah pas-pasan, ya udah deh beli sekarang aja deh, kayak gitu akhirnya. Dan yang namanya menciptakan urgensi, memang ini ada nih di ilmu psychology of marketing gitu. Dan juga menciptakan yang namanya scarcity. Biasanya scarcity itu kelangkaan. Terbatas 10 orang pertama, ini kan langka nih, waduh, 10 orang nih, kalau ini nggak gercep, ya kan, kalau ini nggak gercep, aduh, dengkalan nih gua nih, ya kan, kayak gitu. Harus bisa menciptakan rasa-rasa semacam ini, ya kan, seorang digital marketing. Oke, kita lanjut. Menciptakan FOMO, fear of missing out. Ini sebenarnya nggak digital produk aja ya, apapun itu FOMO. FOMO kan bahasa sederhananya ialah menciptakan rasa kalau mereka nggak segera melakukan, mereka akan tertinggal. Kayak seakan-akan kayak gitu. Jadi kayak seorang manusia itu harus kayak ngikuti tren, ya kan, update berita terbaru dan segala macam. Padahal itu juga ya nggak semuanya penting-penting amat juga sih sebenarnya. Tapi sebagai seorang digital, ketika kita di posisi seorang digital marketing, memang kita harus bisa menciptakan yang namanya menciptakan FOMO. Contohnya apa aja sih? Lewat apa sih? Yang pertama ialah biases comment, ya kan, atau comment biases. Dan yang kedua adalah recommendation trick dan comparison trick. Rekomendasi trik, ya kan, trik rekomendasi, dan juga comparison ini trik perbandingan, kayak gitu. Jadi biases comment atau comment biases itu bahasa sederhananya. Contohnya itu kalian pernah nggak lihat di kolom komentar, baik itu di akun, baik itu di sosial media Instagram ataupun Facebook. Biasanya ada mereka itu yang komen, yang beriklan tentang entah itu kacamata minus, entah itu obat peninggi badan, pelangsing badan dan segala macam. Ya kan? Itu kan udah ketebak ya. Ya kan, biasanya kan ada orang nih tanya nih, aduh mataku minus nih, obatnya di mana ya? Nanti ada yang nimpali, ada yang reply kayak gitu ya. Biasanya komennya. Lah, itu kan namanya komen biases. Komen bias, ya kan? Nah, kalau di Instagram, kalau di Facebook, kita mungkin tahu nih, oh ini iklan nih, jualan produk kacamata minus nih, jualan obat pelangsing badan nih, dan segala macam. Tapi, kalau di ruang private kayak webinar, nggak semuanya orang tahu loh. Mana yang sesama anggota, dan mana itu yang pura-pura menjadi anggota. Itu kita nggak ada yang tahu loh. Wah, ini jangan-jangan anggota nih, ya kan. Ya kan? Tanya-tanya mulu nih, ya kan, tanya-tanya mulu nih, ya kan, kayak gitu. Jadi itu yang namanya comment biases atau biases comment. Dan juga rekomendasi trik ini juga ada nih, ya kan. Di situ nanti ada percakapan-percakapan di mana ada seseorang yang seakan-akan mereka itu anggota, mereka merekomendasikan, wah ini bagus nih, ya kan, biasanya kayak gitu. Wah,
eh, wah ini bagus nih ya kan, beda nih dari kelas-kelas yang lain ya kan, nanti akhirnya ujung-ujungnya diperbandingkan dengan kelas lain. Itu ada loh trik-trik semacam itu di marketing. Jadi ketika kita udah gabung di, contohnya kayak gini nih ya kan, ini ya kan, bentar ya, ini kan aku nih, Shred, ini kan aku pernah gabung di salah satu grup webinar yang diadakan oleh salah satu penjual produk digital kelas Canva dan juga kelas AI. Jadi waktu itu di sini kan ada tabel yang namanya tabel anggota ya. Di situ ada yang ini aku ya, saya, ada host dan juga ada CEO host. Ini kan udah ketebak nih dua-duanya. Oh, ini anggotanya nih. Tapi yang lain, apakah kalian tahu itu anggota atau pura-pura anggota? Kalian tahu nggak? Nggak tahu. Ketika kalian udah gabung grup, kalian nggak akan tahu nih, ya kan? Kalian nggak akan tahu mereka itu apakah sesama anggota, ya kan? Sama-sama kayak kita, atau mereka itu anggota internalnya penjual produk digital itu, ya kan? Kita nggak ada yang tahu nih. Lalu akhirnya apa? Akhirnya mereka itu membuat sebuah obrolan, ya kan? Di situ ada kolom obrolan. Di obrolan itu biasanya seputar masalah-masalah umum atau memperbandingkan harga, merekomendasikan bahwasanya kelas ini lebih baik daripada kelas yang lain. Itu yang namanya biases comment. Kita nggak tahu yang ngechat itu apakah sesama anggota seperti kita atau mereka-mereka itu adalah orang lain, atau mereka itu adalah anggota internalnya penjual produk digital itu. Kita tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Susah untuk ini, susah untuk mendeteksi, untuk men-track hal-hal semacam ini susah. Makanya ada yang namanya basis comment. Lah, kenapa ini penting bagi seorang digital marketing ketika mereka jualan produk digital berupa kelas? Karena ketika ada misal ya, ada grup, di grup itu ada 100 orang, ya kan? 100 orang. Beberapa orang itu ya mungkin ada yang skeptis, ada juga yang antusias juga. Lah, ketika ada 3 orang aja deh, ada 3 orang yang mereka itu betul-betul antusias membeli sebuah produk digital, ya kan? Tapi mereka itu sebenarnya anggotanya si seller produk digital ini. Lah, mereka-mereka anggota internal ini, mereka-mereka itu ketika mereka bertanya nih di kolom komentar, mereka aktif bertanya, terus mereka itu akhirnya, oke, Kak, udah aku transfer ya, Kak, udah aku ini ya, Kak, kelasnya bagus, ini udah aku udah join grup ya dan segala macam. Yuk, lah ketika ada 1, 2, 3 orang yang mereka itu apa ya, mereka itu udah maju duluan, orang-orang yang lain itu akhirnya ngerasa terpengaruh atau kedorong untuk juga membeli produk itu. Terlebih mereka juga menanamkan yang namanya urgensi, ya kan? Terbatas untuk 10 orang pertama kayak gitu. Jadi bahasa simpelnya, perilaku seseorang untuk membeli sesuatu itu dipengaruhi orang lain. Makanya orang lain internal ini fungsinya ialah mempengaruhi anggota-anggota yang lain. Ada 3 orang atau ada 5 orang, kita kan nggak tahu ya. Jadi orang internal ini fungsinya ialah mempengaruhi tindakan-tindakan yang lain. Karena terkadang seorang konsumen atau calon pembeli itu mungkin mereka itu kayak yang ragu atau skeptis ya. Mereka itu skeptis ke sellernya, mereka itu skeptis ke narasumbernya, tapi mereka diyakinkan dengan orang-orang internal ini yang kita nggak tahu. Kita nganggapnya kan itu kan orang orang sesama kayak kita ya, anggota ya, tapi kan kita realitanya nggak tahu kalau sebenarnya orang itu ialah anggota internalnya mereka, anggota internal narasumbernya kayak gitu. Contohnya gini nih, ketika kita bayangin kita itu ada di sebuah seminar ya kan, di situ dihadiri oleh banyak orang, 100 orang, 200 orang kayak gitu ya kan. Di situ ada orang yang mengangkat tangan. Ketika ada orang yang mau mengangkat tangan, Pak saya daftar Pak, Pak saya tertarik Pak, Pak saya TF sekarang ya, ya kan? Orang-orang itu akan mempengaruhi orang-orang yang lain untuk bertindak agar segera mengambil tindakan, entah itu membeli, entah itu enggak, kayak gitu. Tapi kalau di webinar kan kita kan nggak bisa angkat tangan ya. Di situ kan bisa, ya bisa sih, tapi bisanya paling bisanya kan lewat comment biases gitu loh.
Sehingga ketika ada 1, 2, sampai 3 orang mengangkat tangan dan mereka membeli sebuah produk, mereka membandingkan dan segala macam, akhirnya orang-orang yang lain atau anggota-anggota yang lain itu ikut terpengaruh. Ikut terpengaruh oleh ketiga orang ini. Itu yang namanya comment biases atau biases comment, ya kan? Kalian-kalian yang pernah gabung di suatu grup, suatu seminar, kalian pasti nggak asing dengan orang-orang mengangkat tangan, nggak asing dengan mereka-mereka yang vokal, yang mereka bertanya kritis dan segala macam. Akhirnya mereka, oke ya udah deh, saya gabung sekarang. Oh ya udah deh, saya ikut sekarang atau saya ini dan segala macamnya. Itu akan mempengaruhi perilaku-perilaku orang yang lainnya agar segera mengangkat tangan juga atau agar segera mendaftarkan juga kayak gitu. Itu ialah trik marketing. Lah, narasumbernya. Nah, gini, ada 2 hal sebenarnya yang mau gue bahas juga. Seseorang atau narasumber itu dikatakan berbohong ketika mereka itu merespon dengan terlalu berlebihan. Misal nih, ada orang yang udah transfer nih, katakan di sebuah webinar. Tuh, ada yang udah transfer tuh, kalian kapan dan segala macam. Ya, itu sebenarnya scam, pembohongan publik tuh namanya. Ya kan? Karena mereka nggak sebenarnya yang orang-orangnya sendiri kan yang transfer kayak gitu. Sebenarnya nggak boleh kan kayak gitu. Tapi kalau mereka itu narasumbernya cuman bilang, katakan misal ada orang yang transfer ya, mereka itu cuman bilang, oh ya udah, terima kasih. Setelah ini aku kirim ya linknya untuk masuk ke grup kelas premium Canva kayak gitu. Itu ya menurutku ya sah-sah aja ya. Mereka nggak ada unsur-unsur kebohongan ya. Mereka kan toh realitanya juga setelah mereka transfer juga mereka akhirnya masuk ke grup kelas Canva kayak gitu. Itu sebenarnya trik aja untuk mempengaruhi tindakan orang lain kayak gitu. Jadi BTS-nya, Back to Story-nya, aku punya mantan kekasih, ya kan. Dia tuh usahanya buket. Ini aku ambil gambarnya juga dari gambarnya dia. Ya, mohon izin ya. Kayak gitu. Jadi dia tuh udah terjun di buket ini selama kurang lebihnya ya 1 sampai 5 tahun. Dia udah terjun di dunia buket ini kurang lebihnya di 4 sampai 5 tahunan ini belakangan ini. Jadi dia udah kayak expert banget gitu kan. Ini murni pure, ini nggak ada endorse ya kan, ini nggak ada endorse. Tapi aku yakin juga dia lagi lihat video ini, ya kan, karena aku juga yakin dia masih sayang sama aku. Ya elah bang, lu sotoy amat lu ya kan. Ini materi apaan sih? Jadi kalaupun ya kan dia kan udah expert nih di bidangnya, ya kan. Kalaupun dan dia udah kalau nggak salah udah menghasilkan kayak yang banyak sih, lumayan sih, sehari kayaknya 1 juta kali ya, kayak gitu. Dia kan udah banyak nih. Sebenarnya kalaupun dia itu pengen buka kelas nih, itu bisa-bisa aja nih ya kan sebenarnya. Jadi dia memanfaatkan pengetahuannya, memanfaatkan pengalamannya dan juga relasi-relasinya untuk membantu orang-orang di luar sana yang memang mereka-mereka itu pengen punya penghasilan lewat yang namanya buket. Mereka-mereka yang kreatif biasanya kan kayak gitu. Ya kan, menarik kayak gitu. Jadi kayak bikin e-course ya kan, berupa video katakan, nanti dikasih bumbu-bumbu marketing ya, sebenarnya bisa-bisa aja. Jadi aku itu ngedorong kalian-kalian semuanya. Kenapa sih kok ilmu-ilmu seperti ini aku bongkar? Karena memang ilmu ini penting, ya kan. Aku nggak memposisikan diri sebagai digital marketing di sini. Kalau aku memposisikan diri sebagai orang marketing, maka targetku ialah jualan, jualan, jualan dan jualan. Cuan, cuan, cuan dan cuan. Ya kan? Itu aku berarti dikatakan profesional ketika aku sebagai orang marketing, ya kan. Ketika aku di posisi orang marketing. Maka bagaimana caranya usahaku ini terus bertumbuh tiap bulannya, tiap harinya, kayak gitu. Tapi kalau aku di posisi buyer, di posisi pembeli, maka aku juga akan berusaha untuk bijak, atau aku akan berusaha untuk bijak ketika membeli suatu barang. Aku tahu bahwasanya hidup ini ada hitam, ada putih, ada enak, ada nggak enak, ada ekspektasi, ada realita, ya kan? Ada ekspektasi, ada realita, ya kan? Hidup itu nggak selalu enak, ya kan? Ya kan, orang nikah aja ya kan ekspektasinya ya setelah ini nikah bahagia selalu, nggak mungkin. Itu nggak mungkin banget, ya kan? Kita udah tahu, sama-sama tahu nih sama manusia, ya kan. Kalau hidup itu tergantung sikap kita ketika dihadapkan enak atau nggak enak, ekspektasi atau realita itu akan seperti apa, kayak gitu. Balik lagi ke manusianya, balik lagi ke kitanya, kita itu seperti apa, alhasil langkah kita setelah ini akan seperti apa, kayak gitu. Itu sih. Baik, kita mulai simulasinya. Andaikan, ya kan, andaikan kelas Canva itu dijual seharga 100.000.
atau kelas AI itu dijual seharga 100.000. Untuk mendapatkan 100 juta, ya kan? Seorang penjual itu harus mendapatkan 1.000 member. Ini kalau kelasnya 100.000, ya kan. Sedangkan di luar sana itu kelasnya itu udah macam-macam tuh. Ada yang 150.000, ada yang 200.000, ada yang 500.000, sampai bahkan mungkin jutaan. Kayak gitu. Kelasnya kan juga macam-macam ya. Jadi orang-orang penjual kelas-kelas Canva ini rata-rata mereka itu melakukan webinar itu seminggu itu sekali, biasanya kayak gitu. Ada yang mungkin 2 kali, aku nggak tahu ya kan. Yang aku pernah ikut itu, aku pernah ikut webinar di mana mereka itu tiap minggu itu mengadakan webinar, ya kan, via Zoom. Trik-trik mereka ya sama, ya kan. Trik-trik mereka yang mereka pakai ya sama, ya kan. Harganya khusus di webinar ini, padahal meskipun kita nggak buru-buru pun, misal ya kita di posisi konsumen, kita di posisi buyer, kita di posisi pembeli, meskipun kita nggak buru-buru beli hari ini, ya kan, minggu depannya diadain lagi nih, ada webinar lagi, ya sama lagi materinya, ya kan. Ya kalau pembeli yang buru-buru, ya kan, mereka pasti akan kegocek lah, ya kan. Mereka pasti akan kegocek kayak gitu. Tuh, gurih banget tuh, ya kan? Gurih banget tuh. Kita hanya harus mengumpulkan 1.000 member atau 1.000 anggota atau 1.000 murid, ya kan? Itu kita akan mendapatkan 100 juta rupiah. Kalau kelas kita harganya 100.000 ya. Kalau nanti kelas kita harganya lebih dari itu, kalian bisa hitung sendiri. Kalau nanti membernya atau anggotanya lebih dari itu yang gabung, kalian bisa hitung sendiri simulasinya. Jadi kayak gitu. Untuk mendapatkan 100 juta pertama, ya kan, kita, ya kan, misal kita di posisi seorang penjual kelas Canva premium, kita hanya harus mengumpulkan 1.000 orang. Ya memang nggak semudah itu mencari 1.000 orang, tapi mereka-mereka itu kayak yang akhirnya dibuat semudah mungkin kayak gitu, ya kan. Ya ada bumbu-bumbu marketingnya lah ya mereka-mereka itu. Karena memang ya orang-orang marketing tuh kayak gitu, ada bumbu-bumbunya, ya kan, agar apa? Agar orang itu tertarik kayak gitu. Gimana? Tertarik buat buka kelas online nggak? Ya elah, lumayan tuh 100 juta tuh, ya kan. Lu sendiri nggak jualan kelas, Bang? Nah, kalau gua, ya kan, kalau gua ya kayak yang gimana ya? Ya lu mau nggak partner sama gua? Gimana? Ayo, kayak kita jualan kelas bareng 100 juta nih, lumayan beli iPhone. Nggak tahu ya, aku itu kayak yang lebih suka sharing aja sih. Nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana, ya kan. Kalaupun aku mau buka kelas juga aku pikir-pikir ulang lagi, ya kan, materi apa aja yang di aku share. Jadi betul-betul kalaupun aku mau buka kelas juga itu betul-betul kayak aku ngasih materi yang bener-bener daging dan itu bisa memang berdampak, ya kan, mempunyai orang-orang yang beli kelas itu memang betul-betul mereka menemukan potensinya di mana, lalu mereka juga bisa men-scale up baik itu dari dirinya sendiri, ya kan, maupun dari sisi keuangannya kayak gitu sih. Jadi nggak hanya sekedar gua jual jual ludah nih, ya kan, nggak ada hasilnya, nanti murid gua kayak gimana, ditelantarin gitu, ya kan. Ya kan, kayak gua kayak bertentangan aja sih sama hati nurani, ya kan. Ya elah bang, lu main hati segala tuh bisnis ya. Oke gini, tapi kelas online atau e-course atau jualan kelas lah apapun sebutannya, itu sebenarnya nggak melulu juga jelek juga gitu kan. Karena apa? Karena ketika ada orang-orang itu, karena gini, semuanya ada dampak positif negatifnya, ada plus minusnya, ya kan. Ketika orang itu bergabung di kelas gratisan, terkadang orang yang mending itu mereka-mereka itu yang nggak benar-benar niat ya. Mereka-mereka itu hanya ya elah ya udah nggak keluar uang aja, kayak ya udah kayak effortnya kurang gitu kan. Tapi ketika mereka udah mengeluarkan uang, entah itu 100.000, 150.000, itu kan tanda mereka juga niat gitu kan. Jadi semua itu ada plus minusnya. Kalaupun, ya kan, yang gabung di kelas online sekalipun, mereka gabung ke kelas, mereka gabung member, ya kan, belum tentu juga mereka akan berhasil gitu. Tidak ada yang bisa menjamin sebuah keberhasilan kecuali diri kita sendiri, ya kan. Balik lagi ke kita, ya kan, meskipun kita udah niat sekalipun, ya ada sih topik-topik kita udah niat, kita udah berusaha tapi kayak nggak ada hasilnya, ya kan, udah berbulan-bulan nggak ada hasilnya, masih stuck di tengah jalan, ya kan. Ya PR-nya ialah kalian dibantu nggak oleh mereka-mereka yang ya seller-seller itu, kalian dibantu nggak oleh orang-orang yang ngejual produk digital itu, kalian dibantu nggak oleh coaching kalian dibantu nggak oleh mentor kalian didampingi nggak sepenuhnya, ya kan, pertanyaan kalian udah terjawab semua nggak,
kayak gitu. Tergantung, balik lagi ya, semua ada plus minusnya. Kelas gratis, kelas berbayar, semua ada plus minusnya. Balik lagi ke diri kita masing-masing. Aku nggak akan menyalahkan salah satu pihak juga, ya kan? Semoga kalian-kalian yang merasa ke-scam oleh kelas-kelas Canva di luar sana, kalian setelah ini lebih bijak lagi, ya kan, dalam mengambil sebuah keputusan, membeli suatu barang atau kelas produk digital. Dan kalaupun kalian yang udah terlanjur, aku doakan kalian digantilah rezekinya lewat hal lain, ya kan. Termasuk semoga aja lewat video ini kalian lebih paham lagi, mungkin lewat video-video berikutnya ataupun lewat jalur-jalur yang lain. Oke, disclaimer aja. Di cover YouTubeku itu kan ada beberapa orang tuh yang mereka juga jualan kelas juga kalau nggak salah di buka e-course di Linkit juga gitu kan, lewat Linkit gitu. Itu disclaimer, video ini tidak ditujukan juga untuk mereka gitu kan. Tapi ada banyak sekali di luar sana seller-seller ya produk digital berupa jualan kelas Canva Premium dan segala macam, itu mereka itu yang memang apa ya mereka kurang bertanggung jawab lah ya di situ. Mereka nggak tahu ya kayak gimana sistemnya ya. Aku kan juga nggak gabung juga sama kelasnya mereka gitu kan. Jadi bukan berarti aku nyuruh kalian ini ya kan. Aku di posisi orang lain nih sekarang, bukan di posisi penjual nih ya kan. Kalau aku di posisi penjual, pastinya yang aku kejar juga aku akan ngajarin kalian untuk selalu selling, dan selling, jualan dan jualan. Dan karena memang seorang tenaga penjual yang profesional itu memang mereka yang bisa membuat penjualannya itu terus bertumbuh kayak gitu. Tapi aku sekarang di posisi orang lain nih. Sekarang aku di posisi seorang kreator biasa nih, warga sipil lah ya kan, biasa ya kan. Itu jangan sampai aku ngasih saran ke kalian, jangan sampai kalian itu ketika join ke kelas kalian itu nggak tahu kelasnya itu arahnya kemana gitu kan. Jadi seakan-akan kalian akan seperti beli kucing dalam karung kayak gitu. Kalian nggak paham-paham betul dengan hal apa yang akan kalian lakukan setelah ini, terus kalian tiba-tiba beli nih ya kan, kayak gitu. Makanya di channelku ini dan juga di bio Instagramku juga ada tuh ya kan. Kalau aku itu memang di channel ini itu memang nge-review juga produk-produk digital gitu kan, mengarahkan, memberikan saran ya kan. Ada kelas gratis, ada kelas berbayar dan segala macem ya kan. Oke, karena di luar sana juga sebenarnya udah banyak gitu kan kelas-kelas kayak gini. Orang-orang marketing, orang-orang digital marketing itu udah banyak yang tahu ya kan. Di sana-sana itu ada tuh yang namanya kelas properti, ada yang namanya kelas impor, ada yang namanya kelas investasi, ada yang juga kelas YouTuber dan segala macam. Itu kan banyak banget ya kan. Itu kan semuanya topiknya kan tentang wealth, tentang kekayaan, tentang cara menghasilkan uang dari produk digital ya kan. Seperti materi yang pertama ya, materi pertamaku yang kemarin kan kayak gitu ya kan. Itu semuanya kan cara menghasilkan uang tambahan gitu kan. Cara jualan di Shopee biar agar rame dan segala macam, itu kan tentang tentang wealth ya. Kayak gitu ya kan. Tapi aku juga kalau boleh saran juga jangan terbatas itu kalian-kalian ini membuat produk digital itu kayak di Canva aja atau di AI aja dan segala macam. Tapi modalnya itu bisa juga dari HP kalian, dari handphone kalian. Misal nih ya kan, misal kalian-kalian yang suka fotografi, suka foto nih. Kan banyak tuh di luar sana anak-anak SMA ya kan, yang mereka itu HP-nya kentang ya kan, HP-nya ya yang memang mereka juga belum punya uang lebih untuk membeli ya kan. Mereka-mereka itu bisa loh, itu adalah salah satu market ya kan. Itu bisa dijadikan market loh mereka-mereka itu ya kan. Masalahnya ialah HP mereka kentang tapi pengen hasil foto yang bagus, pengen hasil foto yang tampak profesional ya kan. Kalian-kalian yang hobi foto, kalian bisa mempengaruhi mereka, akhirnya ujung-ujungnya kalian juga bisa jualan tuh ke mereka tuh ya kan. Entah itu jualan preset preset editing atau preset apapun itu yang berhubungan dengan agar HP kentang ini gimana caranya agar hasil fotonya atau hasil videonya itu juga bagus gitu kan. Mereka kan juga pengen tampil menarik ya di depan wanita atau pria kan gitu kan, kayak gitu. Jadi ya nanti kalaupun memang tertarik, nanti aku buatin materi sendiri ya kan, kayak gitu. Jadi kalian itu nggak hanya terbatas di produk digital Canva gitu kan, karena pemainnya udah banyak banget dan mereka itu polanya juga sama gitu kan. Yang aku sayangkan itu mereka itu fokusnya itu
yang penjual produk kelas Canva Premium itu mereka itu kayak fokusnya itu nggak ngedidik anak didiknya atau membernya untuk menemukan potensi dirinya, tapi alih-alih kayak gitu ya kan mereka disuruh jualin kelasnya juga ya kan ujung-ujungnya ya kan, ya sama aja kayak ya hampir sama kayak ini ya, hampir sama kayak MLM, skema Ponzi, skema piramida dan segala macam. Itu nanti juga mungkin aku akan bahas juga tentang sistem-sistem marketing seperti itu, karena kalau orang-orang nggak ngeh di bidang marketing pasti mereka itu nggak tahu nih kalau itu sebenarnya sistem marketing juga gitu kan di situ untuk mempengaruhi orang kayak gimana dan segala macamnya kayak gitu ya. Oke, jadi kalian bisa tuh jualan-jualan tuh, preset-preset editing video ya kan. Marketnya adalah anak-anak SMA tuh. Ya, jual aja 10.000, 15.000 ya kan. Mereka-mereka yang pengen tampil cantik, tampil ganteng, mereka juga bisa tuh ya kan beli preset kalian ya kan. Jadi produk digital ini nggak hanya terbatas di e-book, di e-course, template dan segala macam, tapi banyak banget ranahnya ya kan. Kalau kalian ingin ada yang ditanyakan ya tentang seputar produk digital, punya ide nih, punya ide tentang sesuatu ya kan, kalau kalian mau drop di kolom komentar boleh, kalau kalian mau lebih private kalian DM di Instagramku ya kan, di @muhammad_furqon ya kan, atau di @peluangdigital_id aja deh, @peluangdigital_id, PL ya, PLU bukan PELU ya kan, peluangdigital.id kayak gitu. Oke ya, kayak gitu ya, clear ya. Semoga aja kalian materi ini udah paham lah ya kan. Oke, kayaknya sekian dulu, cukup dulu materi kali ini. Udah cukup panjang ya kayaknya ya. Oke, jadi buat kalian ya kan, manfaatkan ilmu ini sebaik mungkin, jangan untuk mempengaruhi orang lain dalam hal penipuan. Dan jangan lupa kalau materi kali ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga jika ada pertanyaan drop aja di kolom komentar. Oke, sekian dulu ya kan video materi kali ini ya kan. Jangan lupa untuk think, opportunity, and best practice. Good luck.